You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound our praise, make it loud. Yes, we are here. Kita semua ada di sini. Kita akan memulai ibadah kita pada tahun yang baru, tahun 2021. Tidak terasa, tahu-tahu sudah memasuki hari yang ketiga. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di tahun yang lalu, walaupun sulit, tapi kita tetap percaya bahwa Dia tetap ada dan menyertai kita di tahun ini juga. Kami telah melihat bintangnya adalah tema kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Yesus Raja Damai. Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Pendeta Edi SS akan memimpin dalam khotbah dan salam. Silahkan. Baktian di minggu pertama tahun 2021 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Nas pengantar diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. 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 Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silahkan Bu Lucia. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dipimpin dan dibacakan oleh Saudari Elisa Senja Mawati. Silakan Senja. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 3 Januari 2021. Pertama, kami segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ananda Eliseva Cecilia Kencana 5 Januari, Ananda Mikaela Abigail Setiawan 6 Januari, Ibu Ida Anggriani 7 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Michael Rio Perkasa pada 5 Januari 2021. Kiranya Tuhan yang memberkati pernikahan dan rumah tangga Bapak Ibu. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Persekutuan Doa Pagi. Persekutuan Doa Pagi diadakan pada Rabu 6 Januari 2021 pukul setengah 7 pagi dengan pembawa firman yaitu GI Dwi Tsunami, pemimpin pujian Diaken Liane Handoko, pelaksanaan melalui Zoom. Persembahan Permata. Pada kebaktian pagi ini dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan permata, yaitu persembahan untuk mahasiswa Teologi Muria. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BCA 7310350111 atas nama Lidiatin Lestari B.
dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa di nomor WA 0856 1101 181. Persembahan Natal. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa persembahan acara Natal sampai Minggu 27 Desember 2020 dana terkumpul sebanyak 8.100.000. Kebutuhan dana 8.500.000 dengan kekurangan dana Rp400.000. Terima kasih atas dukungan semua jemaat sehingga acara Natal dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dukungan pembangunan sinode. Jadwal GKMI Pengharapan untuk mengunjungi dan mendukung makan siang bagi pekerja pembangunan kantor sinode Semarang adalah tanggal 19 sampai dengan 25 April 2021. Kebutuhan dana antara lain makan siang pekerja sebesar Rp8.400.000, transportasi Rp4.100.000, total biaya sebesar Rp12.500.000. Adapun keseluruhan kebutuhan dana untuk pembangunan kantor sinode sebesar 22 miliar. Terbuka kesempatan apabila ada jemaat GKMI Pengharapan yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan dapat ditransfer ke rekening yang sama atas nama Lidiatin Lestari B dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor sinode, serta melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa. Laporan pembangunan sinode. Laporan persembahan untuk dukungan makan siang pekerja pembangunan kantor sinode dan transportasi ke sinode Semarang sampai dengan Minggu 27 Desember 2020. Dana yang diperlukan sebesar Rp12.500.000. Persembahan yang telah masuk sebesar Rp9.050.000 dan dana yang masih kurang sebesar Rp3.450.000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan segenap jemaat GKMI Pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 7310 350 atas nama Lidiatin Lestari B dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa dengan nomor WA yang tertulis disertai dengan keterangan. Sedangkan bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu, dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lucy. Makasih Senja. Kita menyadari bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi kita semua ya. Kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, kita tidak bisa bepergian ke banyak tempat. Banyak sekali yang kesukaran yang kita hadapi. Tapi kita tetap mencintai apa yang kita alami dalam kehidupan kita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita sehingga kita tetap dapat merasakan damai sejahtera daripadanya. Kita akan pujikan Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Penatua Bambang Kecono akan memimpin kita dalam doa syafaat. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita menghadap Tuhan kita untuk berdoa pada pagi hari ini dan juga mengucap syukur atas pimpinan beliau. Bapa di dalam tata kerajaan surga, hamba mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang tahun 2020. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan rezeki yang luar biasa, sehingga anak-anak-Mu boleh tetap berbakti kepada Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan, kiranya dapat berkenan di hati Tuhan. Kami mohon Tuhan di tahun 2021 ini, Tuhan memberkatin kami, hidup bersama kami, dan kuatkan iman kami untuk selalu berada di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, khususnya di dalam kebaktian hari ini Tuhan, untuk mendapatkan hikmat daripada-Mu, untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edi. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, buka semuanya untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sukacita dan menjalankannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan atas berkatin para pelayan yang sudah senantiasa melayani Tuhan dengan sebaik mungkin, kiranya semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati internet yang dipakai untuk sarana ibadah ini agar berjalan dengan baik. Makasih Tuhan atas berkatnya. Tuhan, hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, saudara-saudara kami yang senior seperti Bu Aman, Bu Suraji, dan yang lain Tuhan. Tuhan, Engkau memelihara mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga iman mereka tetap kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi contoh bagi kami semua Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami semuanya yang ada tergabung di dalam GKMI Pengharapan, GKMI Kalimalang. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berbakti kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, khususnya di dalam ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan selama tahun 2021 ini Tuhan. Makasih Tuhan atas berkatnya. Hamba juga bersyukur karena Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam usahanya, setiap mereka boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberikan rezeki yang cukup, memberikan kesehatan yang baik Tuhan kepada mereka, supaya aktivitas hari lepas hari berjalan dengan baik. Makasih Tuhan atas berkatnya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk program-program gereja. Tuhan berkati rencana gereja-Mu di Lampung untuk bisa didewasakan. Tuhan boleh berkatin hamba-hamba-Mu di sana. Tuhan boleh berkatin jemaat-Mu di Lampung, di Sidoarjo, supaya boleh mempersiapkan diri untuk menjadi gereja yang dewasa, menebarkan firman-Mu yang baik, yang sempurna di lingkungan Lampung sana Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat pada Pendeta Yusak yang ada di sana bersama timnya Tuhan. Tuhan berkatin mereka, keuangan mereka Tuhan berkatin, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu di sana, anak-anak-Mu di sana, supaya boleh mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkatnya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk program sinode Tuhan, yang sedang membangun kantor sinode untuk melayani Engkau di dalam pengembangan gereja-Mu di atas bumi Indonesia ini Tuhan. Juga mungkin bisa di dalam luar negeri sana Tuhan. Berkatin anak-anak-Mu yang sudah duduk di dalam kemajelisan di sana, kepengurusan di sinode, Tuhan memberkati. Tuhan boleh pakai anak-anak-Mu ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Dana-dana yang diperlukan Tuhan boleh cukupin,
Dan Tuhan boleh memberkati para tukang, para pekerja supaya bekerja dengan sungguh dan baik sehingga dengan hasil yang memuaskan gerejamu, tempatmu, dan tempat sinode ini dapat dipakai dengan baik dan benar. Makasih Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin duduk di dalam pemerintahan. Tuhan boleh berkati mereka supaya mereka menjadi terang di dalam kehidupan, di dalam lingkungannya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin, para menteri, para aparat keamanan TNI Polri, para dokter perawat. Tuhan sertai mereka. Juga Tuhan bersama menyertai hamba-hambamu para gubernur dan jajaran sampai tingkat paling bawah. Tuhan memberkati supaya mereka menjadi saluran berkat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan, hamba juga berdoa, tolong Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin masih merasa benci, rasa iri hati, rasa dendam atau apa, Tuhan boleh lembutkan hati mereka Tuhan supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama Tuhan. Kami menyerahkan tokoh-tokoh teroris, tokoh-tokoh haluan keras supaya mereka dilembutkan oleh hati Tuhan sehingga mereka dapat kemenangan daripadamu Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Kerukunan, ketentraman, kedamaian di dalam Republik Indonesia ini dapat terjadi dan terlaksana dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan kami juga berterima kasih atas lingkungan gereja di Pengharapan boleh hidup dengan baik dan sempurna Tuhan. Kami menyerahkan supaya Tuhan memberkati lingkungan kanan kirinya agar terjadi keharmonisan dalam hubungan keseharian dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan, kami juga akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada di tempat-tempat lain di luar negeri yang studi maupun yang sekolah. Tuhan boleh berkati mereka supaya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Nya. Hamba akan berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau telah memberikan berkat kepada kami semua. Kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua pasti punya sobat. Akan ada yang sobat yang sungguh sangat setia, dia tahu segenap masalah kita. Tapi saya yakin bahwa dia tidak bisa selalu ada beserta kita. Ada saatnya bahwa dia akan pergi, meninggalkan kita, atau mungkin ada kesibukan sehingga tidak selalu bersama kita. Tapi ada satu sobat kita yang dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dia selalu hadir bersama kita. Ada satu sobatku, pujian kita yang berikutnya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggal
kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan Saudari Yesi Kristina akan membantu kita dalam doa persiapan firman Tuhan dan juga dalam pembacaan Alkitab. Silakan Yesi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan dan bisa bersekutu bersama. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon layakan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Pendeta Edi yang akan membawakan firman. Tuhan, menjamah lidah bibirnya supaya sungguh apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami bisa sampai dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Edi. Terima kasih Yesi yang sudah berdoa dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tahun 1896, jadi sekitar 125 tahun yang lalu, seorang yang bernama Andrew Dickson White, dia menulis satu buku tentang sejarah peperangan ilmu pengetahuan dengan teologi dalam kekristenan. Ya, dia melihat bahwasannya di masa dia berada, ilmu pengetahuan dan kekristenan itu dipertentangkan dengan sangat. Jadi di abad yang ke-19 ini ada pertentangan yang kuat antara ilmu pengetahuan dan kekristenan. Andrew White, dia juga mengadakan seminar-seminar pada waktu itu, dan sangat menarik ketika melihat bagaimana ilmu pengetahuan dipertentangan dengan kekristenan. Ternyata tidak semua orang sepakat pada kata yang sama. Apakah ilmu pengetahuan dan kekristenan itu menjadi satu atau menjadi dua? Mereka tidak sepakat. Tapi artinya sampai pada waktu itu dan sampai sekarang itu menjadi pergumulan bagi kita semua tentang ilmu pengetahuan dan kekristenan. Nah, bagaimana kita menanggapi bagian itu juga menjadi bagian apa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin secara garis besar ada dua kubu. Tidak mungkin katakan adanya konflik antara ilmu pengetahuan dan kekristenan. Tetapi di sisi yang lain,
konflik itu sangat mungkin antara ilmu pengetahuan dan kekristenan. Jadi antara dua kubu, tidak mungkin bertentangan, yang satu sangat mungkin bertentangan. Tetapi kubu itu pun juga ada yang perlu diperhatikan. Bagi yang mengatakan tidak mungkin ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dan kekristenan, tentunya hati-hati dengan komplementari. Artinya adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu diterima sepenuhnya di dalam kekristenan. Tentu tidak mudah, tidak seperti itu juga, bukan? Ada catatan-catatan lain. Artinya kalau tidak mungkin tentu akan mencari hubungan-hubungannya. Tetapi bagian yang lain, kalau kita mengatakan ini bagian yang konflik itu, yang satunya lagi bahwasanya yang perlu diperhatikan juga bagaimana antara ilmu pengetahuan dan kekristenan itu bagian yang terpisah satu dengan lainnya, karena tidak mungkin jadi semua terpisah satu dengan lainnya. Jadi bedakan, jadi ilmu pengetahuan sendiri, kekristenan sendiri. Nah, dua kubu pun juga masih berkumpul. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jadi bagian dalam kehidupan kita gitu ya. Bagaimana kita juga menempatkan ilmu pengetahuan dan kekristenan. Sekarang ilmu pengetahuan begitu berkembang pesat, dan sementara kita punya iman Kristen. Kita tidak mempertemukan bagiannya bagian bagi kita, tetapi bagian yang penting dalam kehidupan kita bagaimana kita menempatkan iman percaya kita dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita berhenti sampai di situ, kita melihat bagian yang bacaan kita pada hari ini adalah tentang orang Majus. Orang Majus diyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pandai, ahli perbintangan. Mereka orang yang pandai, mereka orang yang mengerti tentang perbintangan. Kalau hari-hari ini mungkin banyak tersebar di WA group ataupun pribadi, kalender tahun 1971 sama persis dengan kalender tahun 2021. Jadi ada 50 tahun kalender itu berulang dan sama persis. Buat ahli perbintangan itu biasa, karena mereka mengerti kalender itu bisa dihitung. Dan ketepatannya sebenarnya kalau kita lihat mereka itu lebih jeli hitungnya. Jadi kalau kita mengerti berapa hari dalam satu tahun, kita jawabnya 365 hari. Kalau tahun kabisat 366 hari. Nah, kenapa kok 4 tahun berulang? 4 tahun kemudian yang bisa dibagi 4 karena tahun kabisat kok tambah 1 hari? Ya tentu ada selisih dalam tiap-tiap tahun. Kalau kita memahami 360 hari, sesungguhnya dalam 1 tahun itu 365 hari, lebih lagi 5 jam, 48 menit, masih lebih lagi 45,1814 detik, 1814 detik. Jadi masih ada selisih hampir 6 jam. Nah, kalau 6 jam dikalikan 4 jadi 1 hari. Tapi sebetulnya itu kelewatan. Tidak boleh 1 hari, berarti masih ada hari yang diajukan lagi gitu sekalian. Jadi masih ada selisih hampir 12 detik ya, hampir 12 menit. Itu tiap-tiap tahun itu ada selisih 14 detik yang belum bisa dikonversikan, karena kita konversinya 4 tahun sekali 1 hari, masih ada selisih. Ahli perbintangan mereka mengerti persis, bukan soal 365 366 hari, tidak. Mereka kalian yang bisa kita rasakan sekarang, mereka bisa mengerti, bukan meramalkan. Mereka mengerti, mereka menghitung dengan tepat kapan ada gerhana bulan. Itu lebih rumit hitungannya. Kapan ada gerhana matahari? Karena pergerakan bulan, pergerakan matahari, pergerakan bumi, matahari tidak bergerak. Itu dihitung mereka sampai ketemu kapan ada gerhana bulan. Dan tepat bukan? Mereka bukan meramalkan loh. Jadi kalau mereka ahli perbintangan mengatakan orang-orang yang ahli di bidang ini nanti akan ada gerhana bulan, gerhana matahari, tepat bukan? Mereka jauh lebih ahli dari sekedar kalender 1971 dan kalender 2021. Mereka orang-orang yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka tuh orang yang pandai. Mereka orang yang pintar. Ketika diceritakan di Alkitab kita, mereka melihat bintang. Tentu bukan bintang biasa-biasa saja.
Mereka sudah mengerti tentang perbintangan. Kalau perbintangan itu biasa muncul, mereka mengerti, oh ini akan muncul 100 tahun sekali. Mereka akan datang mungkin menikmati bagaimana merasakan, oh ini ada sesuatu hal yang begitu luar biasa, terjadinya 100 tahun sekali. Wah, saya mungkin tidak mengalami lagi. Mereka akan datang. Nah, ketika melihat bintang ini, kemungkinan di dalam tata pikir mereka juga bingung, ini bintang apa yang disebut Alkitab kita bintang timur. Bintang yang aneh buat mereka. Ilmu pengetahuan mereka tidak menjangkau akan bintang timur ini. Oleh sebab itu tidak aneh Bapak Ibu sekalian, ketika orang Majus ini, saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, kemungkinan tidak 3, tapi 3 orang Majus itu diprediksi, ditafsirkan karena mereka persembahannya ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Nanti akan dibahas minggu depan oleh penginjil Nikolas ya. Persembahan 3 lalu mentafsirkan 3. Jadi kemungkinan bisa lebih daripada 3. Ada yang menafsirkan 14. Tapi saya pun juga kata kalau angkanya pasti 14, di tengah ketidakpastian memastikan itu justru keliru gitu kan. Jadi silahkan ditafsirkan beberapa pun, tapi artinya tidak ada yang tahu jumlahnya berapa. Tapi mereka berangkat bersama-sama menuju ke bintang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan, orang yang punya pengetahuan tinggi tahu bahwasannya di dalam ilmunya ini sesuatu yang luar biasa. Mereka mau beranjak datang menuju bintang timur itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Matius sebagai penulis dari Injil ini, dia mengatakan bahwasanya Matius ini tulisannya ditujukan pada orang-orang Yahudi maksudnya. Jadi Matius menulis surat ini yang sekarang jadi Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ketika dia memasukkan kisah orang Majus ini sesuatu yang buat saya sesuatu yang luar biasa. Dia ditujukan kepada bangsanya sendiri, Matius, orang Yahudi. Tetapi dia masukkan bangsa lain di dalam cerita dia, di dalam Injil yang dia tulis ini. Buat saya ini satu yang luar biasa. Kalau dia ditujukan pada orang Yahudi akan lebih bangga, lebih senang membaca kisah-kisah orang Yahudi. Tapi ini orang dari negeri yang jauh. Tapi Matius sengaja memasukkan, bahkan mengawali cerita daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, seorang yang ahli kitab, seorang Leon Morris, dia mengatakan seperti ini Bapak sekalian. Sangat mungkin Matius memasukkan kisah orang Majus untuk menyingkapkan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Jadi Leon Morris melihat kenapa sih Matius memasukkan cerita orang Majus ini di dalam kisahnya dari kelahiran Tuhan Yesus, supaya inilah penyingkapan dari kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Kita pikir tergesa-gesa ya, Leon Morris mengatakan demikian. Ini penyingkapan Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Tapi mari kita perhatikan ayat yang tadi dibaca oleh Yesi. Orang Majus bertanya kepada Raja Herodes ya, di manakah dia, perhatikan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Perhatikan kalimat ini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, Bapak Ibu sekalian, mereka punya ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Herodes, mereka mengatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ingat, bertanya, raja yang baru lahir, bukan lahir untuk menjadi raja, beda ya.
Jadi ini raja yang lahir, bukan anak yang lahir untuk menjadi raja. Beda jauh itu pemahamannya. Jadi ketika membaca Matius pasal 2 ayat 2, pertanyaan daripada orang Majus ini, dia meyakini inilah raja yang lahir, bukan anak yang lahir itu akan menjadi raja. Beda sekali pemahamannya. Jadi ilmu pengetahuan yang tinggi itu, mereka mendapatkan arti atau makna. Kalau tadi pemisahan antara ilmu dan kekristenan, mereka mendapatkan arti dan makna bahwasanya ada raja yang lahir. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak mudah memahami bagian ini. Jadi tepatlah kalau kita katakan, Leon Morris mengatakan bahwasanya ini adalah penyingkapan kebenaran. Yesus adalah Tuhan semua orang. Bagaimana orang-orang Majus itu datang dan kemudian bertanya, raja yang lahir. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Bukan sekedar fenomena bintang itu. Iya benar, melalui bintang itu mereka dituntun. Tapi mereka mendapatkan nomena. Jadi arti yang terdalam dari tampak yang ada. Fenomena itu apa yang tampak. Tetapi nomena itu adalah arti yang didapatkan dari tampak, daripada penglihatan daripada manusia atau pemikiran manusia. Mereka bukan sekedar mendapatkan fenomena saja, tetapi mereka mendapatkan nomena, itu arti. Jadi mereka dituntun oleh bintang, tapi nomenanya ada raja yang lahir. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ilmu yang begitu tinggi ternyata membawa mereka pada satu arti, satu makna, di mana mereka dituntun untuk menemukan raja yang lahir, raja yang baru lahir. Bapak Ibu sekalian, seringkali hari-hari ini pun semakin bertambah waktu, ilmu pengetahuan semakin luas dan semakin spesifik, semakin spesifik, semakin mendetail dan semakin dalam. Itu hanya ilmu pengetahuan. Kalau dulunya hanya satu bagian besar, sekarang lebih dibagi-bagi, dibagi lebih mendetail lagi, kemudian bisa dibagi lagi, dan itulah ilmu pengetahuan. Dan kalau kita belajar ilmu pengetahuan, seringkali kita juga diombang-ambingkan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kami yang belajar teologi, ada mata kuliah tertentu membuat kami itu sampai bimbang. Benar nggak ya? Yesus itu Tuhan. Mengapa dia harus kita percayai? Kami pun sampai ditibakan pada sampai titik yang seperti itu. Benar nggak Yesus itu Tuhan? Benar nggak dia itu juru selamat dunia? Kami harus belajar. Dan kami diperhadapkan pada realitas. Kamu bisa menemukan nggak? Kamu bisa meyakini nggak? Ketika banyak ilmu-ilmu yang mengatakan hal yang berbeda. Dan kita harus sebagai pembelajar ilmu teologi, kami harus memilah dan memilih. Dan kami harus meyakini. Dan itu pembelajaran, menurut saya pembelajaran yang tepat. Bagaimana mungkin seorang pemberita Injil tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan? Bagaimana kami pemberita Injil, kami tidak meyakini dia juru selamat? Bapak Ibu mengatakan, ya nggak mungkin gitu kan. Seorang pendeta harus meyakini Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada banyak pemberita Injil. Sorry, saya bukan tidak boleh banyak. Ada pemberita Injil, ada pengkhotbah yang tidak percaya kepada Yesus. Dan saya bersyukur ketika kami belajar, kami dituntun dan kami sampai di titik pergumulan yang dalam seperti itu. Nah, itu teologi, ilmu tentang Allah. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Juga bergumul. Kalau sekarang kita melihat bagaimana ilmu psikologi juga bergumul, Bapak Ibu sekalian. Karena psikologi dibangun oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Awal-awalnya seperti itu. Kenyataannya, faktanya itu ada. Iya benar ya, bisa dipelajari. Tapi nilai artinya belum tentu cocok dengan kita sebagai orang-orang percaya.
Nah, disinilah kita mempertemukan kalau di awal tadi ilmu pengetahuan dan kekristenan tidak mudah. Tapi mari kita belajar hari ini. Bagaimana orang Majus, orang-orang yang pandai itu, dia mengakui ada raja yang lahir. Tidak mudah dalam tataran ilmu dia. Tapi dia mau beranjak datang mengerjakan satu fenomena. Tapi mereka mendapatkan nomena itu. Raja yang lahir, bukan lahir untuk menjadi raja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini justru membuat gusar Raja Herodes. Herodes itu penguasa di tempat di mana orang Majus itu bertanya. Penafsirannya 5 mil dari tempat itu tempat di mana Yesus dilahirkan. Tafsirannya, oke lah, kita nggak usah pusing tentang hal itu. Tapi bertanya kepada Raja Herodes yang menjadi raja saat itu, dia menjadi seorang yang ketakutan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, raja yang berkuasa. Kita menafsirkannya, oh ini raja, ini anak yang akan lahir menjadi raja. Oke, itu bisa seperti itu. Tapi pertanyaan dari orang Majus itu adalah raja yang baru lahir. Wow, berarti raja dong, saingan dong dengan saya. Herodes sangat tersaingi dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita tentang Herodes, kita bisa melihat, aduh, kenapa ya? Tuhan kok menyediakan orang-orang berdosa di dalam kisah tentang Tuhan Yesus. Misalnya, ketika Yesus disalib, sebenarnya dia tokoh yang dimunculkan, yaitu Yudas Iskariot, orang yang berdosa. Kemudian kalau kita lihat lagi ke depan, ternyata juga Alkitab memunculkan atau Tuhan memunculkan kisah orang yang menjadi lawan daripada Tuhan Yesus, yaitu Herodes. Apakah Tuhan di dalam kedaulatan sengaja menciptakan atau memunculkan kisah-kisah orang ini supaya kisah tentang Yesus itu begitu cemerlang? Itulah pemikiran yang bebas dalam pikiran manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian, tentu tidak mudah menjelaskan hal ini. Apakah Herodes tiba-tiba jahat ketika Yesus lahir? Saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami kisah tentang Herodes. Herodes ini disebut dengan Herodes Agung. Ya, Herodes Agung karena dia punya karya yang banyak. Salah satunya dia juga pembangunan kembali Bait Suci. Kemudian dia juga membangun istana yang begitu megah istana dia. Bahkan salah satu istana dibangun di satu tempat yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Dia mendirikan istana yang begitu megah, pelabuhan yang begitu besar. Itulah Herodes Agung. Tapi di dalam dirinya, Herodes ini, saya boleh mengatakan orang yang takut kehilangan kekuasaannya. Orang yang sangat takut kehilangan kekuasaannya. Di dalam kisah yang bisa saya dapatkan, dia membunuh pamannya sendiri. Juga dia membunuh istrinya sendiri. Dan ratusan prajurit yang disangka oleh Herodes mengambil alih kekuasaannya. Pamannya dibunuh, istrinya dibunuh, ratusan prajurit dibunuh. Karena disangka akan mengambil kekuasaannya. Herodes sangat tidak nyaman ketika dia berpikir ini akan mengambil kekuasaan, dia menjadi takut dan kemudian dia menyerang dan dia membunuhnya. Dalam satu cerita yang lain, dia menunjuk anak laki-lakinya untuk menggantikan dia. Jadi karena ini raja, nanti ya besok kamu jadi raja kalau saya sudah meninggal.
Kemudian nenek cerita pada orang-orang yang lain yang jadi teman-temannya sekalian yang lain. Anaknya dibunuh juga. Bagi Herodes, kekuasaan menjadi raja itu adalah segala-galanya. Dia sangat takut ada pesaing. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kelahiran daripada Tuhan, raja yang lahir itu dengan satu ketakutan bagi Raja Herodes. Kaisar Agustus ya, ini dalam masa yang sama, Kaisar Agustus tingkatan lebih tinggi. Dia mengatakan lebih mudah menjadi babi Herodes, babi-babi Herodes daripada menjadi anak laki-laki Herodes. Kaisar Agustus sampai mengatakan demikian karena ini raja itu tetap bawahan dia, ini raja di satu wilayah aja, kalau kaisar lebih tinggi gitu ya. Ini raja yang takut dengan kekuasaannya, maka lebih mudah jadi babi-babinya Herodes daripada menjadi anak laki-laki Herodes. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita ada sampai di sini, di titik ini, apakah Tuhan memunculkan kisah Herodes sengaja dia menjadi jahat pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan? Ternyata tidak. Tidak, bukan. Di dalam pengetahuannya, di dalam hal yang ada di dalam dirinya, memang dia sudah memilih untuk berdosa. Norman Geisler dan Brooke dia mengatakan seperti ini. Tadi sudah lihat di slide ya. Kasih yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Dan Allah bukanlah pemerkosa ilahi. Ia tidak akan melakukan apa-apa untuk memaksa keputusan manusia. Bapak Ibu sekalian, keberdosaan manusia itu karena Allah memberikan kehendak bebas bagi setiap manusia. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih apa yang jadi jalan hidupnya. Kita pikir, wah kalau Tuhan tidak ngasih kehendak bebas kan kita enak ya. Kita tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Tapi bukan itu. Yang Tuhan ingin adalah Tuhan tidak menciptakan robot, tapi Tuhan menciptakan kita manusia. Kalau di dalam firman Tuhan, menyerupai Allah. Maka Allah juga memberikan kehendak bebas bagi manusia. Jadi Norman Geisler dan juga Brooke yang mengatakan Allah ini bukan memberikan kehendak bebas supaya manusia itu di dalam pemikirannya dia melakukan dengan sadar apa itu. Allah tidak pernah memaksakan. Allah bukan pemerkosa ilahi. Itu dikatakan oleh Norman Geisler. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita tiba sampai di sini, kita semakin menyadari Herodes bukan menjadi orang yang berdosa diciptakan oleh Allah, tapi oleh kehendak dia sendiri, dan dia memilih untuk berdosa. Ternyata dia juga memang ada ketakutan akan kekuasaan ini. Nah, Bapak sekalian, dan berikutnya kita bisa melihat Norman Geisler dan juga Jeff Amanu, dia mengatakan seperti ini. Allah menciptakan fakta kebebasan. Perhatikan, fakta kebebasan itu pakai huruf besar semua. Fakta. Manusia melakukan tindakan bebas tersebut. Ciptaan membuatnya aktual. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi ini Norman Geisler dan juga Jeff Amanu menemukan satu formula yang baik untuk kita mengerti itu ya. Allah itu menciptakan fakta bebas. Kenyataannya ada kebebasan itu karena kita diberi kehendak bebas. Manusia melakukan tindakan bebas itu, dan itu tindakan bebas terserah manusia, dan itulah membuat ciptaan yang atau kita atau manusia itu aktual adanya. Jadi kehendak bebas itu nyata, dan pilihan Herodes adalah dia memilih kehendak bebasnya untuk dia berdosa. Mari kita perhatikan satu ayat di firman Tuhan, Roma 5 ayat 12 yang akan dibaca oleh Yesi. Silakan Yesi. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, terima kasih Yesi. Bapak Ibu sekalian, perhatikan firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 12 ini. Dosa telah masuk
ke dalam dunia oleh satu orang. Dan zaman jalan dan berikutnya. Nah, Bapak sekalian, realitasnya dari dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia yang menimbulkan dosa bagi Adam dan Hawa. Dosa itu sudah ada dalam diri manusia. Ketika kita lahir pun kita menerima dosa keturunan itu. Jadi kalau kita mengatakan apakah Allah memunculkan dosa itu dalam cerita-cerita Tuhan Yesus, kita mengatakan dasar daripada manusia itu sudah punya dosa keturunan. Tapi kita sekali lagi di dalam kehadiran kita sebagai manusia yang berdosa itu, yang punya dosa turunan itu, Allah juga masih memberikan kehendak bebas. Oh, sesuatu yang luar biasa bukan? Kalau Allah tidak memberikan kehendak bebas ketika di dalam dunia, kemudian Allah tidak mempunyai kehendak bebas, semua manusia itu berdosa. Bapak Ibu paham ya? Jadi kalau kita berpikir Adam dan Hawa turun ke dunia, kemudian kita tidak diberi, diusir dari Taman Eden, kemudian kita tidak diberi kehendak bebas, kita semua itu berdosa. Natur kita itu dosa. Tapi kalau kita melihat dalam sisi pandang ini, justru kehendak bebas itulah yang memungkinkan kita untuk datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak mudah memahami tentang kehendak bebas dan juga dosa daripada kejatuhan manusia. Tapi mari kita mulai membuka wawasan kita. Kehendak bebas itu membuat kita semakin bisa datang pada Tuhan. Tapi kan seringkali kita mengatakan, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu maha kuasa. Bukankah Tuhan sesungguhnya bisa menghapus dosa manusia? Tidak perlu dosa manusia. Nah, kalau seperti ini, saya ingin memberikan satu silogisme gitu ya, satu hal yang nalar bagi setiap kita. Perhatikan slide yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Satu, jika Allah maha baik, Ia akan mengalahkan kejahatan. Betul kan? Jadi kenapa kejahatan ada, dosa itu ada? Jika Allah maha baik, Ia akan mengalahkan kejahatan. Jika Allah maha kuasa, Ia akan mengalahkan kejahatan. Betul kan? Ini dua hal ini betul, kita nggak akan dibantah. Kejahatan belum dikalahkan. Perhatikan yang ketiga ini penting. Kejahatan belum dikalahkan. Dan bagian yang keempat, maka Allah dapat dan suatu saat akan mengalahkan kejahatan. Ini yang perlu kita pahami Bapak sekalian. Nanti kalau kita memahami yang berbeda, Allah itu baik, Allah itu maha kuasa. Kenapa Dia membiarkan kejahatan? Kalau kejahatan ada, apakah bukti bahwa Allah tidak ada? Itu yang berbeda. Tapi saya ingin mengajarkan pada Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, dan pasti mengalahkan kejahatan itu. Tapi sekarang kenyataannya kejahatan belum dikalahkan. Iya. Kalau kita melihat, kejahatan belum dikalahkan. Iya. Tetapi Allah dapat dan suatu saat akan mengalahkan kejahatan. Nah, kita bisa baca kejahatan ini juga dengan dosa. Nah, Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan, inilah bagian yang penting untuk kita memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Bahwasanya ilmu pengetahuan kekristenan di dalam pemahaman kita itu penting, bagaimana kita menyadari bagian itu. Termasuk hari ini, orang Majus itu meletakkan ilmu pengetahuan yang tinggi itu, dan dia menemukan numenanya, ada raja yang lahir. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah ada dalam ilmu pengetahuannya, di atas ilmu pengetahuannya, tapi dia mau tunduk dan mengakui ada raja yang lahir. Ada raja yang lahir. Di tahun 1481, Leonardo da Vinci diminta untuk melukis, karena dia ahli lukis ya. Dia melukis tentang orang Majus ini. Dan kemudian dia melukis, ya mungkin juga melukis bagian yang lain gitu ya. Jadi ini di tahun 1481 ini dia melukis. Dan dia beri judul jadi The Adoration of the Magi. Magi itu orang Majus ya. Jadi pemujaan dari orang Majus.
digambarkan oleh Leonardo da Vinci seperti itu. Tapi sebetulnya lukisan itu belum jadi. Lukisan itu belum jadi, Bapak sekalian. Jadi karena dia Leonardo da Vinci harus pindah, lukisan itu tinggal dan dia tidak kembali lagi. Lukisan belum jadi. Tapi lukisan yang belum jadi itu, kita bisa melihat bagaimana pemujaan atau penyembahan daripada orang Majus yang sungguh luar biasa mau datang kepada bayi itu. Ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi dia datang pada bayi itu. Bayi yang dilahirkan oleh orang tua yang sederhana, tapi mereka mau mempersembahkan persembahan yang terindah, emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi minggu depan akan dibahas oleh penginjil Nikolas. Bapak Ibu sekalian, ketertundukan dimulai, orang Majus dimulai dari fenomena, tapi tidak cukup berhenti sampai fenomena saja, perlu ada nomena. Dan bila kita yang hidup di abad ini, mungkin kita tidak melihat bintang timur itu lagi, karena Tuhan sudah ada di sorga. Dia mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Nggak ada bintang lagi, karena Tuhan tidak lahir lagi. Dia hanya mengatakan dia akan turun kembali ke dunia. Nggak ada bintang lagi. Kami telah melihat bintangnya itu 2000 tahun yang lalu, orang Majus. Hari ini apa yang bisa kita dapatkan? Kami telah melihat bintangnya. Saya atau kami telah melihat bintangnya, bukan fenomena, tapi nomena, arti, makna sebenarnya dari bintang itu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, di hari-hari atau di tahun, kita mulai tahun ini dengan tahun yang penuh ketidakpastian, mampukah kita melihat bintang daripada Tuhan itu sendiri? Mampukah kita melihat bintang Tuhan sepanjang tahun ini akan kita tempuh perjalanan, mulai di minggu pertama ini sampai dengan minggu ke-52, kita terus melihat bintang itu, dan kita terus berjalan di dalam pimpinan bintang itu, dan kita menemukan nomina di akhir tahun 2021. Itu perjalanan 2021. Tapi sungguh saya ingin mengatakan, hari ini mampukah kita menemukan nomena itu, arti makna yang dalam dari bintang itu? Apakah kita meyakini Tuhan mampu memimpin kita? Apakah kita meyakini Tuhan terus menyertai kita? Itulah bintang yang ada di dalam masa kekinian. Di tengah ketidakpastian, kita mampu melihat bintang yang jelas, dan kita terus dipimpin oleh Tuhan melalui bintang itu. Di dalam segala hal yang menjadi beban berat bagi hidup kita, segala hal yang menjadi kerinduan bagi setiap kita, mari kita melihat bintang itu. Bintang itu sudah hadir di dalam setiap kita, dan sekarang kita mengerti bintang itu ada dalam setiap kita, karena dia menyertai kita. Mari kita meletakkan segala dasar sandaran kita untuk melangkah bersama-sama di tahun 2021 itu, memulai bersama dengan Tuhan dan terus melihat bintang daripada Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk melihat bintang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, 2000 tahun yang lalu, orang-orang pandai, orang-orang Majus melihat bintang, dan mereka menemukan juru selamat itu di atas segala pengetahuannya. Di masa kini ya Tuhan, di dalam kemampuan kami yang terbatas, meskipun kami ahli sekalipun, sadarkan kami orang yang terbatas. Kami belajar dari orang-orang Majus
yang berbahagia, yang menemukan nomena, arti dan makna daripada bintang itu. Sesungguhnya Engkau sudah menyatakan kepada kami melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kami terima, bahwasanya Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, di tahun 2021 ini, kami yang memulai bersama Tuhan, dan kami akan terus dipimpin oleh bintang itu. Kami ingin meletakkan ya Tuhan, segala ketidakpastian itu ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, pegang erat tangan kami, karena kami tidak mampu berjalan di dalam langkah hidup kami. Tapi ketika kami memulai bersama Tuhan, kami akan dimampukan untuk melangkah waktu demi waktu, hari demi hari, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan dan tambahkan bagi kami. Beri kami hati yang terbuka untuk menyediakan diri, menapaki jalan-jalan yang tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami, pergumulan kami yang berat sekalipun, kami percaya pada Engkau. Engkaulah juru selamat ya kami Tuhan. Dan di dalam segala hal yang jadi pengetahuan kami yang begitu luar biasa, kami pun juga boleh menemukan Engkaulah yang segalanya, di atas segala pengetahuan dan keilmuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pendeta Adi, terima kasih untuk firman Tuhan-Nya sudah menyiapkan kita untuk kita bisa menemukan bintang itu, menemukan juru selamat kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman pemenang lomba foto keluarga dengan tema Natal yang lalu, yaitu Natal yang tidak biasa. Inilah Saudari Averis Kristansa sebagai ketua panitia yang akan menyampaikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan mengumumkan pemenang dari lomba foto keluarga Natal yang tidak biasa. Sebelumnya kita mau lihat dulu nominasi dari satu persatu peserta yang udah ikut. Yang pertama adalah keluarga Bapak Darmaji, keluarga Bapak Anton, keluarga Bapak Yohanes Effendi, keluarga Bapak Mark David Christopher, keluarga Ibu Lydia Tin Lestari, keluarga Bapak Kencana, keluarga Pendeta Edi SS, keluarga Bapak Junaidi Hudiono, keluarga Penatua Stephen Kristano, keluarga Bapak Listio Laksono, keluarga Bapak Dani Pribadi, keluarga Bapak Hendratmo. Ya, itu dia dari peserta yang udah ikut lomba foto, dan 3 foto terbaik dimenangkan oleh juara ketiga dimenangkan oleh keluarga Penatua Bambang Kencana. Selamat. Lanjut juara kedua. Selamat kepada keluarga Bapak Darmaji. Yeay. Yang paling ditunggu-tunggu juara 1 dimenangkan oleh
keluarga Bapak Mark David Christopher. Selamat kepada pemenang dan terima kasih untuk semua partisipan yang sudah ikut memeriahkan Natal yang tidak biasa ini. Dengan diumumkannya lomba foto ini, rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru yang disusun oleh panitia sudah selesai. Saya mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan yang telah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ibadah saya serahkan kepada Ibu Lucy. Terima kasih Feve. Kami juga sebagai jemaat berterima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras melaksanakan Natal bagi kita semua. Kita akan menyanyikan pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin karena kita yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, Dia yang akan menyertai kita sampai akhir kehidupan kita. Kau siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Komitmen pemuritan, pengakuan iman rasuli dan berkat rasuli akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan memberkati.